Negotiation skill akan banyak dibutuhkan oleh account officer ataupun credit manager. Karena dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali kita akan menghadapi kepentingan yang berbeda antara kita sebagai bank dan nasabah sebagai debitur ataupun pemakai jasa kita. Negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya hal yang sangat lumrah sekali. Dan hal ini sudah rutin dilakukan oleh siapa saja dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, baik di keluarga maupun di dalam dunia bisnis. Kita dapat melihat contoh-contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti pada saat kita menawar harga barang, pada saat berbelanja di pasar yang memang harganya dapat dinegosiasi atau ditawar, atau misalnya ada satu pihak tertentu yang bekerja sama secara bisnis dengan pihak lainnya, tentunya mereka melakukan negosiasi untuk bagaimana caranya membagi keuntungan, tentang pembagian tugas, dan lain-lain. Atau sebagai pegawai, Anda bisa saja melakukan negosiasi dengan rekan kerja, atau melakukan negosiasi dengan departemen lain, atau bahkan bisa bernegosiasi dengan atasan. Kalau misalnya ada terjadi masalah-masalah dalam masyarakat, negosiasi juga dibutuhkan untuk mencari jalan damai. Sehingga misalnya ada dua atau beberapa pihak yang bertikai dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik menuju perdamaian. Kalau misalnya kita melakukan penyewaan rumah ataupun kendaraan, seringkali kita melakukan negosiasi tentang fasilitasnya, tentang harganya dan sebagainya. Semuanya itu adalah proses negosiasi yang secara sadar atau tidak sadar kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Posisi pertama adalah posisi ideal, di mana ini merupakan hasil yang terbaik. Semua rekomendasi ataupun tawaran dari pihak kita misalnya disetujui oleh lawan ataupun partner kita dalam bernegosiasi. Sebagai contoh, di dalam offering letter credit itu ada plafon, suku bunga, biaya-biaya, jaminan, dan hal-hal lain yang kita tawarkan kepada calon nasabah kita atau calon debitur kita, semuanya disetujui tanpa ada proses tawar-menawar ataupun negosiasi. Itulah yang dimaksud dengan posisi yang ideal. Nah, posisi kedua adalah posisi walk away. Ini adalah posisi terburuk sebenarnya. Ya, kalau kita contohkan posisi terburuk bagi bank, namun masih dapat kita terima. Tidak ada lagi posisi di bawah walk away ini. Artinya ini adalah posisi terburuk yang dapat kita terima. Misalnya di dalam sebuah policy bank, interest sekarang itu misalnya suku bunga terendah yang dapat diterima oleh bank kita adalah misalnya 9%. Maka pada saat kita melakukan penawaran, mungkin kita plus 1 atau 2%. Misalnya 10 ataupun 11%. Nah, apabila terjadi negosiasi dan nasabah menawar pricing ini, maka 9% adalah posisi walk away. Apabila dia menawar di bawah 9%, maka otomatis kita tidak bisa lagi mengakomodasinya. Nah, posisi yang ketiga adalah posisi fallback. Ini di mana kita bisa memetakan untuk pricing berapa idealnya, berapa walk away-nya, dan nanti ada posisi yang di tengah yang disebut dengan posisi fallback. Misalnya untuk idealnya seperti yang saya contohkan tadi, misalnya idealnya itu 15%, maka posisi terendah kita yang tidak bisa turun lagi misalnya 12%. Maka kemungkinan kita akan ketemu di angka di tengah, mungkin sekitar 13 atau 14%, itulah yang disebut dengan
posisi fallback. Demikian juga dalam hal jaminan. Tentunya sebagai bank, idealnya kita meminta sebesar-besarnya jaminan dari segi LTV ataupun dari segi coverage-nya. Tetapi di satu pihak, nasabah juga tentu ingin memberikan jaminan yang secukupnya aja menurut versi dia. Nah, kita bisa ketemu dalam proses negosiasi itu di posisi fallback, di mana yang kedua adalah time ataupun waktu melakukan negosiasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah informasi ataupun kesiapan informasi yang sudah kita dapatkan sebelum berlangsungnya negosiasi. Kita akan bahas satu persatu. Power dalam negosiasi artinya kekuatan kita ataupun sumber kekuatan kita yang akan kita gunakan di dalam proses negosiasi. Power ini sangat penting untuk melihat kelemahan dan kekuatan kita. Sehingga sebelum kita memilih satu strategi untuk bernegosiasi, maka kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan kita sebagai AO, kita sebagai credit manager, dan perusahaan kita. Kepentingan ini akan menghasilkan jawaban atas dua pertanyaan dasar. Pertama, apakah kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi ini penting nggak buat kita? Termasuk juga buat bank kita. Kalau penting, berarti kita bisa lanjut. Kalau nggak penting, artinya memang kita nggak mau lagi berhubungan dengan nasabah. Ya, saya kira dalam hal ini kita tidak membutuhkan negosiasi yang panjang lebar lagi. Jadi pertama, apakah kesepakatan ini penting buat kita? Yang kedua, hal yang sangat penting di akhir dari proses negosiasi adalah jangan lupa mengkonfirmasikan kesepakatan kita. Tujuannya adalah agar tidak terjadi miskomunikasi antara kita dengan calon nasabah kita. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari kesalahan pencatatan, sekaligus memperkuat komitmen kedua belah pihak. Kita sebagai bank, demikian juga